Halo, kita mau siapin mobil adventure off-road lagi karena pengen lagi balapan. Cuman sebenarnya kita mau series itu tahun depan. Cuma karena tim kita itu kurang 1 personel, makanya ini coba dikejar minggu ini untuk balapannya segajinya dulu. Harapannya memang kita bisa ikut 3 seri tahun ini supaya mobil ini akan bagus, udah kompetitif di tahun depan. Maka ya banyak yang dipaksain sebenarnya, belum proper, belum fix, tapi harus dicoba dulu supaya kita punya data kekurangan dari mobil itu. Agak melawan melawan keinginan kita itu. Sebenarnya mobil udah siap, kita baru berangkat balapan dengan siap. Cuma karena sekarang targetnya juga nggak seperti dulu, nggak harus bagus sekali, maka ya dengan banyak faktor mungkin kita akan jalanin dulu gitu loh, apa adanya. Kalau ini banyak sekali barang copotan, barang bekas yang terpaksa dipasang di sini. Bukan terpaksa sih, adanya itu dipasang di sini supaya hemat, dan untuk bisa maksimal ya kita akan tuning barang itu. Dan banyak sekali juga barang-barang produksi kita sendiri untuk kita tes di mobil balap ini, supaya nanti kalau udah bisa menjadi solusi teman-teman bisa kita jual atau bisa diorder. Untuk masalah ini yang dipotong dulu ini, enggak. Untuk masalah gardan, kita housingnya kita bikin sendiri, asrodanya pakai RCV, yang depan dana 60, yang belakang itu 35 spline dari RCV. Terus kita udah bikin juga asroda sendiri yang harganya mungkin setengahnya dari RCV. Kita akan tes juga kuatannya di sini. Gardan depan sistemnya pakai open knuckle, konsepnya seperti geometrinya seperti dana 60. Harapannya sudut beloknya lebih banyak, karena asrodanya memungkinkan untuk memiliki sudut belok yang lebih banyak daripada CV Joint VX80 yang biasa kita pakai. Cuman ternyata kendalanya tidak semudah itu. Jadi saat kita belokin pole itu, gardan itu justru yang menjadi kendala adalah rodanya itu mentok arm. Akhirnya ya udahlah, karena waktunya nggak cukup, makanya kita pasang gini dulu. Nanti kapan kita evaluasi geometri armnya supaya tidak mentok. Mungkin akan merubah beberapa bentuk sasis yang bawah terutama, tapi ya udahlah kita jalanin ini dulu karena kita butuh data dari mobil ini. Konsepnya sebenarnya mobil ini adalah sasis baru yang kita develop, yang harapannya kita itu punya satu mobil adventure yang lebih stabil. Intinya konsepnya begitu, lebih stabil. Kalau lebih ringan enggak, karena banyak barang-barang yang kita pasang ini kita tidak injek teknologi yang tinggi yang membuat dia lebih ringan dan kuat, tetapi ya barang yang lama aja. Cuman posisi penempatan barang-barang itu kita pertimbangkan supaya bobotnya itu lebih ke tengah dan lebih ke bawah. Dari data ini memungkinkan kita untuk develop sasis yang lebih bagus lagi harusnya, tapi harus kita jalanin dulu. Terus masalah rem juga kita udah kita bikin teknologi baru dengan 6 port depan, belakang 4 port, ada cutting brake, semuanya menggunakan teknologi yang sudah berbeda, sudah pakai casing aluminium itu dari kalipernya supaya dia tidak mudah macet dan lebih enteng gitu. Dan dengan dia tidak macet dengan performa yang bagus, harapannya remnya juga akan lebih mudah dikontrol nih mobil. Yang agak sedih, nggak sedih sih, cuman over budget adalah selang rem. Selang remnya kita kemarin bikin semua dari Hell, ya lumayan habisnya 12 jutaan, lumayan mahal sih sebenarnya, cuma ya karena itu dipakai untuk performance, oke lah. Terus shockbreaker kita lagi develop juga pakai race trainer. Sebenarnya kita lagi bikin shockbreaker yang lebih canggih dari ini, cuma belum kelar. Jadi sementara kita pakai race trainer dulu. Terus tire-nya pakai King Shock. Spring rate-nya yang atas itu 150, yang bawah
300 yang depan, yang belakang 150 sama 200. Semoga jadi apa ya, jadi data kita untuk develop shockbreaker yang baru itu. Terus engine pakai LS3 standar sebenarnya. Matic-nya pakai power glide dari Harkness yang stage 3. Transfer case-nya kita bikin tapi belum jadi, makanya kita pasang punyanya CY7 dulu yang udah kita rebuild, karena isunya CY7 itu banyak masalah di transfer case bearingnya. Terus apa ya, hydraulic steering kita bikin sendiri karena sudut beloknya beda dengan P80, jadi travelnya menyesuaikan dengan batasan yang tadi asrodanya apa gardanya wheel bannya mentok arm, jadi batasannya sekarang di situ. Jadi hydraulic steeringnya kita custom sesuaiin dengan travelnya, itu sesuaiin dengan batasan yang sudut belok yang mentok dengan arm. Sebenarnya bisa kita maksimalin lagi tapi armnya belum kita rubah, jadi begitulah. Terus oil cooler pakai yang bagus, pakai apa ya, oil Matic, lupa aku nama mereknya, tapi itu oke lah, itu oke. Terus kita hari ini masih beberes, semoga targetnya semua body dan semua alas selesai hari ini. Besok kita mau install wiring set Haltech kita pasang besok pakai Elite 750 sama Haltech Respect. Terus semua wiring kita pasang besok, jadi hari ini kita harus selesaiin wiring system gitu. Hari ini kita harus selesai las selesai hari ini, besok udah nggak bisa ngelas lagi. Stabilizer juga kita bikin sendiri dari NPX. Stabilizer kita bikin sendiri, kaliper, terus kaliper kita pasang juga dari Wilwood karena kita jualan Wilwood. Cutting brake semua coba kita pasang di bawah. Radiator Griffin kita pasang agak ke depan, agak ke bawah supaya bobotnya ke depan. Cuman ini masih punya kendala satu, kompresor cutting brake kita harus taruh di mana, ini lagi kita cari tempatnya. Masih pusing sama rem depan. Ya semoga besok sesuai target, hari ini kita lembur. Oke, kita lihat yang disiapkan sama tim itu adalah semua hal, karena mobilnya memang benar-benar belum jadi. Kalau kita cerita dari mulai belakang ini ada gardan belakang yang kita custom, housingnya kita bikin sendiri di Metal Craft. Terus remnya, bisnya ini pakai V80 tapi kalipernya pakai Wilwood. Ini Wilwoodnya universal yang 4 piston sama padnya. Terus yang istimewa dari gardan ini adalah asrodanya udah pakai RCC yang 35 spline. Sebenarnya kita sudah develop asroda mereknya MCX yang harganya sangat terjangkau. Cuma nanti mungkin di seri 2 baru kita akan coba gitu loh. Karena masih proses develop. Terus bump stop, ini bump stopnya dari Cina, nggak bermerek. Cuman karena bump stop nggak perlu yang oke dari Taiwan. Stabilizer udah kita bikin sendiri dari MCX. Nah dari MCX itu kita bikin beberapa adjustable. Ini ada 5 lubang semakin ke sini berarti si stabilizer ini semakin keras. Ada 5 lubang yang adjustable, dan juga shaftnya, batang stabilizernya itu juga punya beberapa ukuran. Ini yang dipasang yang 18 mili, kita punya yang 22 mili juga, tinggal dipasang plug and play. Kalau kita butuh track yang high speed, kita butuh stabilizer yang lebih keras gitu, kita pasang yang gede yang 22 mili. Tapi kalau tracknya butuh stabilizer yang empuk, kita pasang yang 18 mili ini. Bagian belakang kosong, hampir nggak ada pemberat kecuali ini tabung. Ini tabung pneumatik. Ini adalah main tank, tangki utama untuk mensuplai udara ke locker depan belakang yang sudah menggunakan ARB air locker, cutting brake kanan kiri. Jadi ada dari tabung ini mensuplai udara bertekanan. Kita akan setup tekanannya kira-kira sekitar 120-150 psi untuk locker depan belakang dan rem cutting brake, rem belakang kanan kiri yang bisa dioperasikan dengan tuas gitu. Terus
Agak ke depan ada radiatornya gede banget, radiatornya dari Griffin, pakai kipas dari Spol yang gede, yang 4000 CFM, ada 2. Harapannya mobil ini bisa dipasang mesin dengan kapasitas gede, bahkan sampai big block pun tidak overheating. Makanya radiator kita investasi radiator yang gede sekalian biar nggak ganti-ganti. Untuk shock breaker belakang pakai race runner yang travelnya 16 inch, kita pasang. Springnya sementara pakai 150 200. Kita udah siapin yang 125 juga, kayaknya lebih cocok ke 125, tapi kita coba ini dulu. Armnya pakai aluminium 7075 T6 yang dibubut sedemikian rupa. Selang remnya full dari Hell. Nah, terima kasih Hell udah sponsorin kita selang rem, dan selang rem ini langsung kita pakai bener-bener buat balap dan off-road. Artinya kalau ini dipakai untuk off-road itu banyak benturan, banyak kena ranting, kena apa, aman, berarti Hell ini sangat recommended. Kita sering pasang Hell di mobil-mobil harian ya, kayak Fortuner, Pajero, VX80, cuman memang tidak dipakai untuk balap off-road. Kalau bawa off-road ini benar-benar banyak rintangan lah. Terus filter udara lagi dibikin, gas aja langsung, knalpot custom, tangkinya custom. Gearbox kita pakai power glide 2 speed yang rasionya gigi 2 nya 1,87, mereknya Harkness Tech 3. Jadi ini speknya untuk 1200 Newton 900 HP, sudah sangat cukup. Konverternya kita pasang yang 3300 RPM, karena mobilku ini kebetulan mesin yang kita pasang itu adalah mesin bekas yang udah beberapa kali tak pakai balap juga. Memang tidak terlalu powerful, jadi kita pasang konverter Matic itu yang 3300 RPM. Jadi RPM tinggi baru dia Maticnya stall 100%. Jadi RPM tinggi dulu baru jalan mobilnya. Nah, kalau kita pakai mesin yang powernya gede, kita bisa lebih turunin si konverternya. Artinya mobilnya lebih mudah dibawa. Kalau ini agak lebih susah dibawa, tapi ya memang harus begitu karena Matic. Jadi kita butuh torsi maksimal ya di RPM agak tinggi sedikit. Terus ke depan, yuk kita ke depan. Ini masih masang relokasi akinya pakai Optima. Ini akinya pakai Optima. Terus kita taruh tidur aja karena atasnya mau tak pasang kompresor. Ya, kompresor ini akan mensuplai udara ke menteng tadi. Dari menteng itu mau kemana saja sampai ke pneumatic release strap yang belum kita pasang, tapi rencana kita akan pasang. Jadi sentral dari pneumatic itu ada di menteng, itu disuplai oleh kompresor yang kita pasang di atasnya aki nanti. Atasnya kompresor ada filter udara 2 buah. Filter udaranya dari BMC. Terima kasih BMC juga udah support filter udara. BMC ini ya teknologinya udah teknologi kelas internasional lah. Jadi kita akan install nanti, cuman barangnya belum datang, jadi kita mal pakai filter lain dulu. Terus depan ini gardanya sebenarnya ini gardanya dari Spider Track, cuma kita beberapa bagian kita modifikasi, housingnya kita bikin sendiri, kenakalnya dari Spider Track, as rodanya dari Dana 60 punyanya Spider Track juga. Terus karena dia sudut beloknya lebih banyak, makanya hydraulic steeringnya kita custom. Sebenarnya ini bisa belok lebih banyak lagi, cuman ada satu kendala, PR kita adalah bannya mentok arm bawah. Nah, kita mau geser arm, waktunya udah nggak cukup. Nanti aja lah next series kita evaluasi dari situ. Yang istimewa si gardan depan ini third membernya offset, jadi dia tidak agak ke tengah tapi lebih miring ke pinggir, membuat travel gardan ini lebih panjang karena kopelnya tidak mentok ke mesin. Karena tidak mentok ke mesin, makanya bisa travelnya panjang. Yang depan ini kita bisa 22 cm, jadi ada 22 sampai 24 cm untuk travel. Yang belakang itu 30 cm, jadi sudah sangat panjang lah travelnya. Gara-gara dari gardan yang offset tadi, jadi menguntungkan sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Mesin hampir stok, jadi di ini adalah LS3 Tronky yang spek 500 HP.
dan apa ya, nggak stroker, jadi masih 6200 cc, hanya ganti cam sama ganti pair clap aja. Jadi ya cukup aja karena buat riset sasis. Ini adalah mobil baru dengan sasis baru, dengan geometri baru, yang harapannya bisa menjadi koreksi atau menjadi develop kita menjadi mobil yang lebih stabil. Rem oke, depan pakai dari Pro Am yang 6 piston, belakang pakai Wilwood. Ini full selang remnya juga dari Hell. Oh ya, ada satu lagi, bentar. Thank you Pia Indonesia, Pia Internasional yang sudah mensupport kita lampu LP 550 sama RF LED. Nanti akan kita pasang di sini. Nah, kita rencana mau pasang di sini, di lampu ini. Cakep banget, kalau udah Pia ya udah pasti the best lah. Udah pasang Pia. RF-nya aku nggak tahu. Rencanaku tak pasang sini juga sih RF. Tak pasang sini kalau ruangannya cukup, mau tak pasang sini, kalau enggak tak pasang belakang. Jadi ada dua lampu yang oke, keren. Terus velgnya kita dari Method. Thank you juga Method sudah support velg untuk mobil balap saya, karena hampir semua mobil kita, mobil balap kita, mobil adventure kita, mobil harian kita semua pakai Method. Dan memang kita jualan Method, bisa lihat Method. Kalau pengen fitment Method, teman-teman pengen lihat dulu kalau dipasang, ditempelin di mobilku seperti apa sih looknya, boleh main ke Laban Wheels, nanti kita pasangin velgnya. Jadi lihat offsetnya berapa, ET-nya berapa, terlalu keluar, terlalu masuk, terus dari warnanya sesuai dengan mobilnya enggak, feel-nya kalau dipasang velg itu sesuai dengan karakter kita enggak, kan velg itu apa ya, sesuai dengan kesenangan masing-masing, nggak bisa sama-sama gitu kan. Bannya kita dapat support juga dari Delium Extreme Expedition 3516. Itu salah satu ban yang saya seneng banget. Nah ini kita lihat ban ini sorry aja kotor. Ini adalah ban Delium yang baru, benar-benar masih baru, masih sip. Oke. Coba kita liatin ya. Nah ini aku seneng banget pakai ban ini. Ini di mobil JK pakai ini, di mobil Defender pakai ini, di mobil balap juga pakai ini. Di mobil JK, balap, Defender semua kita pakai Extreme Expedition karena nggak mikir. Jadi mobil ini ban ini bener-bener gripnya maksimal di segala medan, mau tanah, mau lumpur, mau off-road, di batu, terbaik. Kendalanya cuma satu, cepat habis. Tapi ya namanya ban racing. Ya seharusnya sih 70% udah ganti baru lagi gitu. Cuman 70% itu dari ban mobil balap kita pindah ke mobil ekspedisi kita. Jadi masih bisa pakai. Terus peleknya ini dari Method, ini Bitlock Ring 16. Ini salah satu bentuk Method atau model Method yang aku suka banget. Nah, kalau dilihat dari kembangnya ini kosong tengahnya. Jadi kalau kita main di lumpur gitu, ini begitu digas, spin gitu, udah langsung bersih dan langsung ngegrip lagi. Ada beberapa ban yang nempel, kalau nempel ya ketutupan, artinya kompon dan bentuk groove-nya ini ketutupan sama lumpur, akhirnya jadi licin gitu. Oke, ini hampir semua pembalap di Indonesia pakai Delium Extreme Expedition yang oke banget lah, menurutku sangat happy pakai ban ini. Terus oke, ini mobilku dikerjain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang tim dari tim kita. Aku pinjem hari ini dan besok dan lusa 3 hari untuk disupport oleh 12 orang sampai 15 orang untuk nyelesain ini, karena PR-nya masih lumayan banyak. Ada rem system, hari ini rem harusnya beres. Terus wiring system baru besok mau dipasang, ini baru mulai dicicil dikerjain. ECU, respect itu juga baru besok mau dipasang. Pneumatic system dan hydraulic system ya baru dirapi-rapiin. Dan yang paling rumit adalah bikin bodinya kita bikin
kita cuma punya waktu 3 hari untuk bikin body dan cat. Jadi ya sesederhana mungkin lah, seminimal mungkin. Masalah yang penting bisa pakai dulu, nanti kita evaluasi. Yang penting tetap aman, tetap safety, tidak membahayakan. Dan semua bodi kita bikin dari aluminium, ada yang 2 mili, ada yang 2 mili, 3, ada yang 3 mili sesuai dengan posisinya dan kebutuhannya. Oke, jadi ini cerita kita bikin mobil balap yang rencananya kita harus mulai asik-asikan lagi, have fun drive itu tahun depan. Jadi sekarang benar-benar kita kejar untuk develop. Kita masih ada 3 seri untuk develop, harusnya tahun depan sudah bisa bersenang-senang.